Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan tersangka penghasutan demo Agustus Del Pedro Marhain. Dalam pertimbangannya, Hakim menilai penetapan tersangka terhadap Del Pedro sah sesuai hukum. Sementara kuasa hukum Del Pedro menilai Hakim hanya terfokus pada dua alat bukti untuk menetapkan Del Pedro sebagai tersangka tanpa pernah memeriksa Del Pedro sebagai saksi. Padahal menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi mengharuskan seseorang diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu sebelum dijadikan tersangka. Bebaskan kawan kami. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan soal bagaimana penyidik memperoleh dua alat bukti. Namun di dalam permohonan kami sudah jelas kami sampaikan bahwa Del Pedro tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebagaimana yang sudah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Di situ jelas disebutkan bahwa selain penyidik mendapatkan dua alat bukti, penyidik juga harus memeriksa saksi yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Di situ jelas penyebutannya dan. Artinya kalau penyebutannya menggunakan dan, dua-duanya harus digunakan. Ibunda Del Pedro tak kuasa menahan emosi saat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan putranya. Dalam tangisnya, ibunda aktivis Lokataru itu tak terima anaknya diperlakukan layaknya teroris. Ia menyerukan jika putranya hanya berupaya membela rakyat. Anakku gak bersalah ya. Anakku gak bersalah. Dia hanya membela rakyat ya. Kenapa dijadi seperti teroris? Kenapa dijadi? Anakku gak bersalah. Anakku gak bersalah ya. Anakku. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan yang diajukan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain di kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi berujung ricuh pada Agustus lalu. Kita bahas bersama Del Piero Hagelian, kakak dari Del Pedro Marhain. Selamat petang, Mas Del Piero. Mas Del Piero, bisa dengar suara Cindy di studio, Mas? Terdengar, Mbak. Oke. Mas Del Piero sekarang posisi masih di PN Jaksel berarti? Iya, saya lagi perjalanan. Oke. Mas Del Piero bisa cerita, tapi bagaimana keluarga merespons putusan dari Hakim? Sebenarnya kami dari pihak keluarga tentu saja kecewa, tapi juga tidak kaget dengan putusan dari Hakim. Karena saya rasa juga kawan-kawan semua sudah dapat melihat, teman-teman media dapat melihat, orang-orang secara umum dapat melihat proses pra-peradilan Del Pedro dari mulai awal hari Jumat hingga putusan pada hari ini. Bahwa menurut kami di dalam persidangan sudah jelas pihak kepolisian juga mengakui bahwa ada prosedur-prosedur yang dilewati yang tadi sempat dibahas di dalam VT tentang putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi mereka melakukan pembenaran melalui diskresi yang mana itu pun juga tidak tepat, bahwa seharusnya diskresi itu bergerak di dalam hukum, bukannya keluar dari hukum. Ketika aturannya ada, tentu saja diskresi itu harus mengikuti aturan yang telah ada. Itu poin pertama. Lalu poin kedua juga telah disampaikan oleh kuasa hukum bahwa putusan Hakim terlalu fokus kepada dua alat bukti saja, tetapi beberapa prosedur formil administratifnya tidak menjadi fokus dari putusan Hakim. Jadi sebenarnya dari pihak keluarga tentu saja kami kecewa, tentu saja kami bersedih, tetapi juga kami tidak kaget dengan putusan ini.
Artinya kalau kejanggalannya selain tadi, kalau dari Mas Del Piero kan juga bilang tidak mempertimbangkan soal beberapa fakta yang disampaikan. Kejanggalan lain yang ditemukan keluarga selama proses pra peradilan apalagi? Sebenarnya kalau untuk substantif hal-hal demikian terkait beberapa hal yang sebenarnya telah dibahas dengan dengan saksi ahli, juga di beberapa duplik dan replik, tetapi tidak menjadi bahan atau dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan. Hanya soal 2 alat bukti itu saja, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya rasa juga kawan-kawan media menyaksikan sendiri bahwa hari ini seharusnya menurut kuasa hukum dari pihak termohon dan pemohon, hakim itu pada hari sebelumnya mengatakan bahwa putusan akan jatuh di jam 9 pagi. Tetapi kawan-kawan media sudah berkumpul, kuasa hukum sudah berkumpul, keluarga sudah berkumpul, namun tiba-tiba sidang diundur menjadi jam 2. Mungkin dalam hal-hal teknis seperti itu untuk substantifnya tadi telah dibahas di awal pembicaraan dan juga disampaikan oleh kuasa hukum di dalam wawancaranya di PN Jakarta Selatan. Ada langkah hukum yang sedang didiskusikan juga antara keluarga Mas Del Pedro dengan kuasa hukum? Ya, untuk langkah selanjutnya kembali lagi kami sebagai keluarga siap mengikuti seluruh proses hukum. Jika ini gugur di pra peradilan, tentu saja nanti jika ada persidangan mengenai pokok perkara, tentu saja kami siap untuk bertarung di situ gitu. Kalau untuk kalau sudah mempersiapkan untuk langkah hukum selanjutnya, apa juga yang sudah dilengkapi? Mungkin ada bukti-bukti baru yang sudah disiapkan untuk menghadapi langkah hukum selanjutnya. Oke, kalau untuk proses persidangan, proses hukum apa saja yang disiapkan, langkah-langkahnya, saya rasa itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan sebagai pihak keluarga karena kami telah mengkuasakan kepada kuasa hukum perihal hal tersebut. Namun yang jelas sikap kami sebagai keluarga, kami siap secara gentleman untuk membuktikan bahwa Del Pedro tidak bersalah. Kalau setelah putusan ini sudah komunikasi juga dengan Del Pedro, Mas? Belum, kami belum komunikasi dengan Del Pedro. Cuman secepatnya tentu saja kami ingin berkunjung juga, ingin membicarakan hal ini juga bahwa pra peradilan milik Del Pedro ini ditolak. Mas Del Piero, dengan ditolaknya pengajuan pra peradilan oleh Mas Del Pedro, artinya kan untuk penetapan tersangkanya dinilai sah. Nah, bagaimana dari keluarga menilai bahwa Del Pedro menurut polisi dan juga hakim artinya terbukti terjerat dalam kasus penghasutan? Oke, jadi yang perlu dipahami dalam konstruk ini adalah cara penangkapannya yang dianggap sah oleh hakim. Karena pra peradilan itu membahas tentang proses prosedur dari KUHAP. Bukan berarti apa yang dilakukan, yang dituduhkan oleh pihak kepolisian tentang penghasutan itu benar adanya. Karena itu nanti baru bisa dibuktikan di pengadilan ketika masuk kepada pokok perkara. Jadi untuk hal tersebut secara pokok materi belum dapat dikatakan demikian. Namun proses penangkapannya dianggap sah oleh hakim. Walaupun tadi sempat disampaikan ada beberapa kejanggalan, ada beberapa prosedur yang dilewat dan itu bukan kami yang berbicara, tetapi pihak kepolisian saat persidangan secara implisit mengatakan bahwa mereka melakukan diskresi pada beberapa prosedur. Maka konsekuensi logisnya dalam argumen tersebut adalah ada prosedur yang memang dilewati, namun dicari pembenaran, dicari legitimasi melalui diskresi. Oke. Mas Del Piero Hagelian, kakak dari Del Pedro Marhain, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu, Mas.